Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Waalaikumsalam. Bapak dan Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, bagaimana kabar siang hari ini? Apakah semuanya baik? Alhamdulillah. Sehat, Ya, Pak. uh, alhamdulillah kalau sehat semua nih. Uh, Kalau seandainya memang ada yang halangan, oke nggak apa-apa. Untuk mengikuti kegiatan ini, cuman sekedar mengikuti ini saja, nggak usah aktif juga nggak apa-apa. Gitu. Ya, baiklah Bapak dan Ibu sekalian, siang hari ini kita akan membahas mengenai penentuan kelulusan siswa melalui Merdeka Belajar. Apa pendapat Bapak dan Ibu sekalian mengenai penentuan kelulusan siswa melalui Merdeka Belajar ini? Silakan dituliskan Bapak dan Ibu sekalian. Baik, mari sekali dibahas, Pak. iya, luar biasa Pak. Saya coba masuk dulu ya Pak Rahman. Enggak. Oke. Untuk mengawalinya, berdasarkan surat edaran nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan Merdeka Belajar, disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim bahwa yang namanya Merdeka Belajar, yang namanya kelulusan itu ditentukan melalui ujian sekolah oleh masing-masing sekolah. Gitu. Nah, bagaimana pendapat Bapak dan Ibu sekalian mengenai penentuan kelulusan siswa ini? Ya, Pak Yadi berpendapat bahwa siswa lulus apabila telah mencapai tujuan belajar yang ditetapkan satuan pendidikan. Asumsinya, satuan pendidikan tersebut menerapkan, dengan asumsi satuan pendidikan tersebut menerapkan Merdeka Belajar. Bisa dijelaskan Pak Yadi seperti apa? Baik, terima kasih, Pak. Kalau saya melihatnya bahwa kebijakan Merdeka Belajar ini adalah satu payung ya Pak, yang nanti dari kementerian itu akan memberikan langkah-langkah teknis barangkali ke satuan pendidikan bagaimana penentuan kelulusan, karena menurut hemat saya penentuan kelulusan itu sesuatu yang cukup besar ya, terutama bagi kehidupan murid gitu ya Pak. Jadi saya yakin kalau kebijakan Merdeka Belajar ini diterapkan ke depannya pasti akan disertai dengan petunjuk teknis bagaimana kelulusan itu dapat ditentukan gitu. Dan kalau kita kembali kepada akar Merdeka Belajar, saya barangkali memiliki sedikit hipotesis ya, atau sebuah ramalan gitulah, atau perasaan atau pemikiran bahwa sepertinya kelulusan itu setiap satuan pendidikan dapat berbeda gitu Pak barangkali, karena memang harus memperhatikan juga well-being dari murid itu. Demikian Pak sementara. Ya, jadi poinnya sih tadi yang terakhir disebutkan sama Pak Yadi bahwa penentuan kelulusan setiap masing-masing satuan pendidikan itu berbeda-beda karena memang mungkin sistem pembelajarannya berbeda-beda mungkin seperti itu. Iya, betul Pak. Kemudian ini siapa ini, saya ujian untuk kelulusan didasarkan pada minat saya, misalnya buat proyek tanpa harus pakai ujian tertulis. Ibu Nur ya? Ibu Nur bukan ini? Ya Pak.
Itu saya, Pak. Ya, Iya, Pak. betul. Jadi kan Ya. biasanya sudah ada standar. Ayo, Iya, Pak. mangga. Saya. Mangga dijelaskan mundur barangkali. Iya, Pak. Bisa. Jadi kan ya sudah ada standar kompetensi lulusan. Bisa terdengar, Pak? Halo. Ya, terdengar. Terus sinyal saya. Terdengar, Bu? Pak. Masih, Pak? Ya. Iya. Terima kasih. Kan biasanya ada Mangga, Bu, mangga. standar Terdengar. kompetensi lulusan. Jadi masing-masing prodi itu kan kalau isinya berbeda. Menurut saya, bagaimana jika tiap sekolah itu tidak harus menyamakan semua siswa itu dengan ujian tertulis. Seringkali kan progres setiap siswa itu berbeda. Jadi menurut saya, kalau alangkah lebih baik jika mereka belajar dalam alur siswa itu berdasarkan payung. Iya, Pak, sudah jadi dekat, Pak. Masih terlalu kecil. Sudah jelas, Pak. Baik. Sudah main, Bu? Menurut saya, Jelas, Bu. hendaknya penentuan lulusan itu didasarkan pada dan bakat siswa. Jadi dia dikasih proyek gitu, bukan berupa ujian tertulis. Kalau ujian tertulis itu kan penyematan, padahal Ya. progres belajar masing-masing siswa beda. Kalau menurut saya gitu, Pak. Ya. Jadi memang disesuaikan minat dan bakat. Contohnya dengan cara penugasan seperti itu, maksudnya Bu Nur. Ya, dengan penugasan portofolio seperti itu. Mungkin barangkali pendapat saya mungkin seperti itu, Bu Nur. Benar nggak, Bu Nur? Maksudnya kalau seandainya ujian tertulis kan mungkin itu seolah-olah ini disamaratakan gitu. Makanya untuk satuan pendidikan untuk kelulusan siswa ini disesuaikan sesuai dengan minat dan bakat siswa dengan cara penugasan atau portofolio atau yang lainnya. Seperti itu, Bu Nur? Iya, Pak. Benar, Pak. Yang saya dengar? Iya. Ya. Oke. Terima kasih, Bu Nur. Selanjutnya Pak Sugianto. Ya. Terima kasih, Bu Nur. Selanjutnya Pak Sugianto. Silakan. Baik. Ya. Jadi begini, terima kasih Pak Abdurrahman. Jadi begini Pak, kalau menurut pandangan saya bahwa lulusan siswa itu memang tetap ini melalui evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran dari semester 1 sampai semester terakhir kan gitu. Nah itu kan tentu ada tahapan-tahapan, dari setiap semester ada tahapan-tahapan kelulusan kelulusan nilai ya yang dilakukan. Nah kemudian dari lulusan itu kemudian diputuskan oleh rapat guru yang mengacu kepada hasil proses belajar siswa selama proses pembelajaran. Nah, di dalam Merdeka Belajarnya sendiri di sini adalah kalau menurut pandang saya bahwa ya memang siswa diberikan kebebasan untuk menentukan dirinya ya untuk lulus dari pendidikan gitu. Nah itu paling lebih kepada tadi bahwa evaluasi ini tetap dilakukan oleh guru, tetapi kelulusan itu memang dari hasil rapat guru dan sekolah gitu ya dalam hal ini. Saya kira itu Pak Abdurrahman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sugianto. Jadi memang untuk penentuan kelulusan ini dilakukan melalui rapat penentuan kelulusan, akan tetapi evaluasi yang dilakukan disesuaikan dengan keadaan siswa. Mungkin seperti itu Pak Sugianto. Betul Pak. Ya. Betul. Jadi jangan sampai kan memberatkan Pak para mas, jangan sampai siswa juga ketika tidak bisa ujian kemudian dijustifikasi bahwa dia tidak sanggup mengikuti pelajaran seterusnya. Perlu ada pendekatan-pendekatan yang memang mungkin siswa karena ada kendala itu ya, sehingga itu perlu dicek. Saya kira itu Pak. Iya.
Ya, terima kasih Pak Subianto. Yang disampaikan sama Pak Subianto tadi memang ada kesamaan dengan yang disampaikan sama Ibu Nur. Jadi disesuaikan dengan keadaan siswa, apakah siswa itu mampu atau tidak untuk melakukan evaluasi, untuk melaksanakan evaluasi yang diberikan oleh guru gitu itu ya Pak. Selanjutnya Pak Reza, di sekolah saya penentuan kelulusan siswa tidak hanya berdasarkan ketentuan pemerintah, namun juga pada penilaian subjektif dari guru-guru lain. Mangga Pak Reza, seperti apa sebenarnya? Waktunya Pak. Ya, mungkin terakhir itu yang ditegaskan saja ya Pak ya. Jadi selain dari penilaian yang sudah siswa peroleh itu, ketika ada kelulusan itu kita sebagai guru-guru juga mengadakan rapat gitu. Ya. Jadi untuk penentuannya itu. Gitu. Ya. Jadi sama yang disampaikan Pak Subianto bahwa untuk penentuan kelulusan ditentukan melalui rapat kelulusan ya, gitu Pak ya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah memberikan berbagai macam jawaban dalam pembahasan penentuan kelulusan siswa melalui Merdeka Belajar ini. Mudah-mudahan pembahasan yang diskusi yang kita lakukan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Abdul Rahman.